Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kali ini kami akan membahas traffic light untuk pemenuhan tugas sistem digital. Next. Yang utama, kami akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama saya, Muhammad Juan Fernando, dengan NIM L0125-052. Yang kedua ada saya, Faro Ahmadiyah Ulhaq dengan NIM L0125-092. Saya Gita Florencia Adi dengan NIM L0125-101. Yang pertama, kita akan membahas traffic light, yaitu flip-flop adalah rangkaian logika digital yang mampu menyimpan 1 bit informasi, yaitu nilai 0 atau 1, sehingga sering disebut sebagai elemen memori dasar dalam sistem digital. Flip-flop bekerja berdasarkan sinyal pemicu atau clock yang menentukan kapan ia boleh mengubah nilai keluarannya. Jenis flip-flop yang umum digunakan antara lain SR, JK, D, dan T. Masing-masing memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda. Flip-flop jenis D, data atau delay flip-flop, adalah salah satu jenis yang paling umum digunakan dalam konteks sistem lampu lalu lintas. Flip-flop digunakan untuk menyimpan status lampu saat ini dan menentukan transisi antar status berdasarkan sinyal kontrol. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kekurangannya yaitu fleksibilitas terbatas. Mengubah durasi atau menambah status membutuhkan perubahan rangkaian. Yang kedua, kurang responsif. Sistem tidak dapat beradaptasi dengan kondisi lalu lintas secara dinamis. Lalu untuk kelebihannya, yang pertama, sederhana dan stabil. Rangkaian flip-flop memberikan transisi yang stabil antar status. Yang kedua, presisi waktu. Sinyal clock memastikan waktu setiap status dapat dikontrol dengan presisi. Yang terakhir, biaya rendah. Desain ini tidak memerlukan microcontroller, cukup menggunakan rangkaian logika dasar. Berikutnya ada komponen yang digunakan, yaitu clock. Clock adalah sinyal denyut yang digunakan sebagai pemicu atau trigger agar rangkaian sekuensial seperti flip-flop melakukan perubahan keadaan. Yang kedua ada gerbang N. Gerbang N menghasilkan keluaran bernilai 1 jika semua masukan bernilai 1. Jika salah satu masukan nilai bernilai 0, maka keluaran juga menjadi 0. Ketika gerbang NOT digunakan ketika suatu sinyal harus diberi kebalikan logika. Misalnya jika input bernilai 1, maka output bernilai 0 dan kebalikannya. Yang keempat ada gerbang OR. Gerbang OR memiliki mekanisme ketika salah satu atau kedua input bernilai 1, maka output dasar dari gerbang OR akan bernilai 1. Yang kelima ada gerbang NOR. Gerbang NOR adalah gerbang universal yang keluarannya adalah kebalikan dari gerbang OR. Artinya, ia hanya menghasilkan tinggi 1 jika semua masukannya dalam keadaan rendah atau 0. Variasi rangkaian RS yang digunakan dalam membuat rangkaian traffic light adalah flip-flop JK dan D. Flip-flop ini digunakan untuk membantu mengatur pergantian lampu secara otomatis. Flip-flop JK bekerja seperti penghitung yang dapat mengubah-ubah kondisi setiap kali mendapat sinyal clock, sehingga urutan lampu hijau, kuning, merah bisa berjalan terus-menerus dan rapi. Flip-flop D. Sementara itu, flip-flop D berfungsi untuk menyimpan keadaan lampu seperti ini dan memastikan pergantian lampu berlangsung stabil sesuai urutan yang sudah ditentukan. Dengan bantuan kedua flip-flop ini, traffic light dapat bekerja teratur tanpa terjadi kesalahan dalam pergantian lampu.
Selanjutnya mekanisme untuk traffic light kami, mekanismenya yang pertama, sinyal clock akan memberikan sinyal ke down counter atau counter yang A, yang timer. Lalu setiap kali timernya menyentuh nilai 0, maka dia akan menjadi masukan dalam up counter untuk counter B, yaitu pada counter loop. Lalu terakhir, setiap gerbang N yang masuk itu akan mengaktifkan IC pengatur lampunya. Next. Dan untuk penjelasannya, yang pertama up counter atau timer. Counter yang pertama akan mengatur berapa lama periode setiap IC. Ketika berada di state 00, gerbang N akan menerima output 1 sebagai clock counter B. Yang selanjutnya ada up counter. Jadi up counter tadi clock-nya akan digerakkan oleh down counter yang pertama, yang timer. Jadi ketika counter A menyentuh state 0, dia akan mengaktifkan counter B. Output dari counter akan diterima di gerbang N di kanan sini untuk menunjukkan status mana yang aktif. Next. Yang terakhir pada IC setiap lampunya. Jadi setiap lampu ada IC-nya, ada 4 IC jadi totalnya. Jadi ketika dia inputnya bernilai 0 atau dia nggak aktif, IC akan mempertahankan kondisi awalnya yaitu lampu merah. Jika input bernilai 1, counter akan mulai menghitung naik. Untuk rinciannya ada di bawah sini. Saat X1, X2, dan X3 itu 001, lampu kuning akan aktif. Lalu saat X1, X2, X3, 010 sampai 100 itu sekitar 3 tik, itu bakal aktif warna lampu hijau. Lalu setelah lampu hijau aktif lagi, lampu kuning akan aktif lagi. Lalu akan kembali ke kondisi awal yaitu lampu merah. Next. Berikut tabel kebenarannya. Jadi di sini ketika clock mulai nyala, tik kuning akan aktif, lalu hijau selama 3 tik. Lalu ketika masuk ke loop kedua, lampu 1 akan masih menyala lampu kuning, sedangkan lampu 2 juga mulai lampu kuning, hijau, 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 lalu kuning. Masuk loop ketiga, lampu 3 akan menyala kuning dan hijau selama 3 tik, lalu kuning. Yang terakhir ketika masuk ke loop keempat, lampu keempat akan menyala juga. Nanti setelah loop keempat, dia akan kembali lagi ke loop pertama. Next. Jadi kesimpulannya, flip-flop merupakan komponen memori dasar dalam rangkaian logika digital karena mampu menyimpan 1 bit informasi dan bekerja berdasarkan sinyal clock. Dalam sistem lampu lalu lintas, flip-flop khususnya jenis JK dan D berperan penting untuk mengatur urutan perubahan lampu secara otomatis dan lampu secara berurutan dan terus-menerus. Sedangkan flip-flop D menyimpan kondisi lampu saat ini agar transisi berjalan teratur sesuai urutan yang ditentukan. Dengan menggunakan kedua jenis flip-flop tersebut, sistem traffic light dapat beroperasi dengan lebih rapi, terkontrol, dan bebas dari kesalahan pergantian lampu. Next. Presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika diaktifkan, clock akan mengaktifkan counter dari timer. Ketika dia menyentuh angka 0, dia akan mengaktifkan counter B dan memindahkan loop ke loop selanjutnya. Ketika aktif, IC akan mengubah warna lampu dari kuning ke hijau selama 3 tik, lalu kembali ke kuning, lalu merah. Di saat yang sama ketika kembali ke kuning, lampu selanjutnya akan menyala. Sudah.